Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mencari model matematika dari sebuah permasalahan mekanikal, di mana di situ terdapat sebuah komponen yang memiliki massa, ya, yang ditandai dengan blok atau kotak dengan tulisan M di tengahnya. Kemudian di situ terdapat sebuah pegas, ya, di mana terdapat konstanta pegas yang notasinya adalah K, dan terpasang juga sebuah damper dengan konstanta dari damping dari sebuah damper itu adalah B. Nah, dari sini misalnya kita ingin memberikan sebuah gaya ya terhadap benda itu. Kemudian kita perlu atau kita disuruh menghitung berapakah perubahan posisi ya dari benda tersebut. Nah, ini kita tentunya membutuhkan model matematika untuk mensimulasikan permasalahan seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu terdapat 3 buah bagian ya. Jadi bagian pertama yang benda yang terdapat massa, kemudian bagian kedua adalah spring atau per, yang ketiga adalah damper. Nah, setiap masing-masing benda ini memiliki perhitungan tersendiri. Kita mulai dari yang benda yang memiliki massa terlebih dahulu. Kita tuliskan misalnya Fm itu adalah sama dengan atau dia itu proporsional terhadap percepatan. Ya, percepatan yang muncul pada benda ini. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi Fm, percepatan ini sendiri itu didapatkan dari massanya dikali dengan percepatan. Ini bisa kita uraikan menjadi M d kuadrat X per dt kuadrat. Di mana percepatan itu adalah turunan 2 kali dari jarak. Ya. X di sini adalah jarak. Ya, kita sudah punya Fm. Kemudian komponen yang kedua adalah spring. Ya, spring itu juga punya rumus tersendiri. Jadi gaya yang bekerja pada spring itu sama dengan atau dia proporsi dengan X. Ya. Nah, sehingga Fk itu sama dengan K konstanta dari pegas itu dikali dengan X. Kemudian komponen yang ketiga adalah damper. Kita tuliskan Fb gitu ya. Fb ini proporsional dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu turunan pertama dari jarak, sehingga Fb sama dengan konstanta damper dikali dengan V, di mana kita bisa uraikan V-nya adalah menjadi dx per dt. Sehingga setelah kita ketahui ya dari ketiga komponen ini, kita bisa membuat persamaannya atau persamaan totalnya itu menjadi Ft. Ya, jadi bisa kita notasikan menjadi seperti ini. Saya gambar ulang ya misalnya. Ini adalah M. Gaya yang ke sana ini adalah Ft. Kemudian perpindahannya ini dinotasikan misalnya dengan Zt. Kemudian gaya yang bekerja pada pegas ya itu adalah K dikali Zt, dan gaya yang bekerja pada damper adalah B dikali dengan Z dot T. Sehingga kita bisa hitung ya dari persamaan ini menjadi Ft ya sesuai dengan rumus hukum Newton ya, sehingga bisa menjadi Ft min B dikali Z dot T dikurangi K dikali dengan ZT sama dengan gaya yang ada pada massa ini. Di M dikali dengan dia adalah Z double dot T. Ya, sebenarnya seperti ini. Kita bisa uraikan ya menjadi Ft dikurangi B dikali, sorry ya, di sini saya B-nya pakai B besar, sedangkan nanti di sini jadi B kecil ya. Ini saya hapus saja, saya ganti dengan B yang kecil. Biar sama notasinya. Ini B kecil, ini K kecil ya.
Nah, B dikali dengan dx per dt dikurangi K dikali dengan zt sama dengan M dikali dengan d kuadrat X per dt. Nah, dari sini ini adalah persamaan diferensial. Nah, ya ini adalah persamaan diferensial dari permasalahan mekanis seperti ini. Kemudian kita ingin menurunkan menjadi sebuah transfer function ya. Bagaimana? Ya, transfer function karena model matematika itu biasanya salah satunya dibentuk menjadi sebuah bentuk transfer function. Nah, tentunya persamaan diferensial ini kemudian kita laplaskan ya, ft menjadi langsung saja ya fs dikurangi b. Nah, ini ada dx per dt, ini bisa langsung menjadi s zs ya, b-nya kita tetap tambahkan di sini. Kemudian dikurangi dengan zt jadi k dikali z s sama dengan, nah ini ada kuadrat ya, jadi menjadi m dikali s kuadrat zs. Nah, karena hubungan transfer function itu adalah output dan input, ya kita lihat di sini, outputnya ini adalah zt, inputnya adalah ft, sehingga kita bisa menyederhanakan ini menjadi hubungan antara output dan input. Menjadi seperti apa? Menjadi kita letakkan di sini zs, ya kita kumpulkan per fs. Nah, ini kalau disederhanakan nanti ketemunya adalah menjadi 1 per ms kuadrat ditambah bs ditambah k. Sehingga ini adalah transfer function dari model mechanical system yang seperti ini. Nah, kalau kita ingin jadikan diagram blok, dia menjadi seperti ini ya. 1 per ms kuadrat ditambah bs ditambah bs ditambah k. Yang mana outputnya apa? Zs dan inputnya adalah fs. Ini diagram bloknya. Nah, kemudian kalau ditanyakan bagaimanakah bentuk state space dari permasalahan mekanis seperti ini ya, kita juga bisa ya menentukan state space-nya. Kita ganti warna dulu hijau. Misalnya di sini ya. State space model. Ya, ini yang transfer function. Ini diagram blok. Dan ini untuk persamaan diferensial. Oke. Nah, state space-nya gimana? Yang pertama tentunya kita menentukan dulu state vektornya ya. State vektor. Ini adalah apa? State vektor itu hubungannya berarti nanti jadi sebelum itu kita perlu ketahui dulu ya. State space model itu kan bentuknya x dot sama dengan a x ditambah bu dan y sama dengan cx ditambah du. Nah, state vector itu ini yang elemen x ini ya. Sehingga kita bisa tulis dia menjadi, karena ada dua ya, jadinya x1 dan x2. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain menjadi, ini apa artinya? Ini adalah z-nya ya. Nah, jadi x1, x2 kita notasikan yaitu sebagai pengganti z dan z dot. Nah, kita tentukan dulu state vektornya. Kemudian yang kedua, input vektor. Nah, input vektor itu yang mana? Input vektor itu yang u. Nah, dia menjadi apa inputnya? Ya, kita tulis u, ut. Nah, inputnya dalam sistem ini apa? ft. Nah, kemudian terakhir kita tentukan outputnya, output vektor. Outputnya di sini apa? Nah, outputnya ya sudah pasti y ya. Jadi kita bisa tuliskan yt adalah sama dengan apa outputnya dari sistem ini adalah z.
Nah, dengan begini kita bisa tulis ulang ya persamaan dinamik diferensial yang di atas tadi menjadi UT dikurangi B X 2T dikurangi K X 1T sama dengan MX 2T dot. Sehingga kalau kita tulis ulang ya, X1 dot itu sama dengan X2. Dan X2 dot ini diturunkan dari sini. Ya, ini dikeluarkan di ruas kiri sehingga nanti di sebelah kanannya menjadi minus K per M X1 dikurangi B per M X2 ditambah 1 per M U. Kemudian yang terakhir adalah untuk outputnya YT sama dengan X1T. Ya, jadi YT-nya sama dengan Z ya. Z sendiri di sini di state vector ini udah kita definisikan dia sama dengan X1. Nah, dari sini kita bisa membentuk menjadi bentuk umumnya ya. Menjadi seperti ini. Ya, kita perlu ingat ya, di atas tadi udah saya tulis lagi X dot sama dengan AX plus BU. Nah, X dot itu adalah X1 dot dan X2 dot sama dengan metrik A-nya. Nah, kita lihat dulu X1. X1 ini hanya punya satu komponen di X2. Berarti nilai di sini 0, di sini 1. Ya kan? Dikali dengan X-nya. X-nya adalah X1 kali X2. Nah, X2-nya, X2 dot ini berapa? Nah, nilainya yang ada X1-nya, ya ini. Ternyata nilainya min K per M. Dan yang punya nilai X2 adalah min B per M. Sehingga di sini nilainya min K per M. Di sini min B per M. Kemudian ditambah dengan metrik B. Nah, metrik B-nya dikali dengan U. Berarti kita lihat yang punya nilai U. X1 nggak ada nilai U-nya ya di sini. X2 di sini, X2 dot ya, punya nilai U. 1/M. Berarti yang atas ini 0, yang bawah ini 1/M. Dikali dengan UT. Nah, itu untuk X dot ya. Kemudian untuk Y sama dengan CX ditambah DU. Nah, kita lihat ya persamaan outputnya. Ya mudah sekali, dia hanya ada satu ya. YT sama dengan, dia hanya terdiri dari satu aja bagian ya. Hanya punya nilai di X1 saja. Sehingga bisa kita tulis 1, 0 dikali dengan X1T, X2T. Nah, oleh karena itu ini adalah metrik A, ini metrik B, dan ini adalah metrik C. Ya, D-nya adalah 0. Sehingga kita bisa memodelkan persamaan atau permasalahan ini ya, permasalahan dalam sistem mekanis ini yang terdiri dari sebuah massa, spring, dan damper menjadi beberapa bentuk model matematik. Yang pertama tentunya adalah persamaan diferensial ya, seperti ini. Kemudian kita bisa turunkan ke bentuk transfer function yang seperti ini. Kita bisa gambarkan dia menjadi sebuah diagram blok jadi seperti ini. Dan kita bisa cari state space modelnya menjadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.